Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, sebelumnya di video yang sebelumnya kita sudah bahas teori mengenai aritmatika sosial. Mulai dari laba, rugi, bunga, kita sudah bahas semua dan termasuk juga sama bruto, neto, dan tara. Nah kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita nggak mengaplikasikan teori itu ke dalam eksekusi soal yang langsung nih. Makanya di video kali ini kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton video teorinya, boleh nonton dulu video teorinya supaya lebih paham. Dan buat yang udah nonton, boleh like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel Dinner All in One supaya nggak ketinggalan video-video yang akan diupload. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku share screen PowerPoint ya soalnya ya. Oke, di sini ada soal pertama. Kita baca dulu bersama-sama. Kak Febri membeli iPhone seharga 4 juta rupiah nih. Kemudian karena butuh uang, akhirnya iPhone tersebut dijual kepada Lutfia dengan prosentase keuntungan 5%. Sebenarnya yang benar persentase ya. Maka harga jual iPhone tersebut adalah, oke, jadi dari soal ini kita diberikan beberapa informasi ya, yaitu membeli iPhone seharga 4 juta. Membeli iPhone berarti harga beli. Harga belinya adalah 4 juta rupiah. Nah, harga beli ini punya nama lain loh. Nama lainnya apa? Nama lainnya adalah modal gitu. Kemudian diberitahu juga kalau persentase keuntungannya adalah 50%. Berarti persen untung sama dengan 50%. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah harga jualnya. Nah, jadi Febri ini punya harga beli seharga 4 juta, kemudian persentase untungnya 50%, berapa sih harga jualnya gitu. Nah, harga jual itu didapat dari apa sih? Harga jual itu bisa kita hitung dengan cara mencari penjumlahan antara modal dengan keuntungan atau laba gitu ya. Laba, untung, profit tuh sama aja ya. Nah, laba ini bukan persentasenya tapi nilainya. Tapi kan di sini kita baru tahu persentasenya nih. Maka kita harus menghitung dulu 50% itu berapa rupiah sih? Caranya adalah persentase untung dikali harga belinya, yaitu 50% dikali dengan 4 juta rupiah. 50% itu kan setengah. Berarti 4 juta dibagi 2 berapa? 2 juta rupiah. Berarti keuntungannya itu adalah 2 juta rupiah nih. Artinya kalau kita lanjutin nih perhitungannya dari sini, harga jual sama dengan modal ditambah untung, yaitu modalnya 4 juta, untungnya adalah 2 juta, berarti didapat harga jualnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Seperti itu. Jadi jawabannya A. Atau di sini aku memberikan rumus cepatnya ya. Jadi bisa juga teman-teman pakai rumus. Kalau misalnya keuntungannya 50%, artinya dia menjual seharga 150% dari harga belinya. Berapa sih 150% dikali harga beli? Berarti 150 dikali 100, 150 dibagi 100, yaitu 150% ya. Dikali dengan harga belinya. Harga belinya itu 4 juta. Jadi kita coret, coret, coret. 15 kali 4, 60. 60 tambah 0, 5, berarti 6 juta. Nah, sama kan jawabannya sama-sama 6 juta. Jadi teman-teman bebas mau pakai rumus yang mana, mau pakai rumus yang detailnya atau pakai rumus cepat sama aja, ketemunya sama-sama 6 juta rupiah untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal model lain lagi, ini berkaitan dengan bunga. Setelah 9 bulan, uang tabungan Fahri di koperasi berjumlah 545.000. Koperasi memberi jasa simpanan bunga 12% per tahun. Tabungan awal Fahri di koperasi adalah, nah oke, kalau misalnya kita ngomongin tabungan dan bunga, kita bisa pakai rumus, ada yang namanya tabungan akhir, yaitu sama dengan tabungan awal ditambah dengan bunganya. Nah, balik lagi kayak tadi, bunga sama persentase bunga itu beda ya. Kalau bunga itu nilainya berapa rupiah. Nah, di sini cara mencari bunga itu adalah menghitung persentase bunganya dikali dengan modal. Modal itu apa? Modal itu tabungan awal, sama dengan modal. Oke, karena yang diminta adalah tabungan awal, berarti nanti kita mencari tabungan awalnya berapa, modalnya berapa gitu ya. Berarti di sini kita bisa tulis lagi nih rumus ini ke dalam bentuk yang sedikit berbeda. Modal ditambah dengan persentase bunga, aku tulis persen B ya, dikali modal. Ini ya, dikali modal.
Kalau modalnya ini kita keluarkan, kita tulis 1 ditambah persen bunga. Nah, ini bentuk lain dari yang ini aja ya, kita faktorkan gitu. Jadi ya, makanya tabungan akhir itu sama dengan modal ditambah berapa nih? Persentase bunganya 9%. Kemudian ditambah satu itu 100%, ditambah 9%, jadinya 109%. Kenapa persen bunganya 9%? Karena dia kan per tahunnya itu 12%. Artinya per bulan 1%. Kalau 9 bulan berarti 9 dikali 1%, yaitu 9%. Seperti itu. Nah, tabungan akhirnya adalah 545.000 sama dengan modal dikali 109%. Nah, 109% ini kalau kita pindahkan ke kiri, jadinya 100/109 gitu kan, sama dengan modal. Maka modalnya sama dengan, ini kita bisa sederhanakan, jadinya 500.000 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, di sini yang mau aku point out adalah rumus ini ya. Jadi rumusnya adalah tabungan akhir sama dengan modal ditambah persen bunga dikali modal. Nah, persen bunganya ini harus disesuaikan dengan waktunya ya. Jadi kalau tadi di sini bukan semena-mena pakai 12% langsung. Karena 12% per tahun, jadi per bulannya 1%. Karena dia 9 bulan, jadi 1% dikali 9, yaitu 9%. Nah, 1 ditambah 9% itu 109%. Karena 1 itu sama dengan 100% gitu kan. Gitu. Jadi jangan lupa untuk menyesuaikan waktunya. Oke. Mungkin untuk soal latihan aritmatika sosial itu aja. Kiranya sudah cukup merepresentasikan. Tapi teman-teman boleh banget cari soal-soal lainnya yang lebih menantang lagi gitu ya. Jadi jangan berhenti berlatih untuk pengetahuan kuantitatif ini. Nah, untuk video selanjutnya apa materinya? Jangan lupa stay tune aja di video-video yang akan diupload di channel Linear All in One. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya.